Perpustakaan bukan merupakan hal baru di kalangan masyarakat. Di beberapa tempat seperti sekolah, perguruan tinggi, hingga lembaga-lembaga sosial, keberadaan puskesmas mudah ditemui. Perpustakaan bukan sekedar tempat menyimpan buku, namun secara prinsip perpustakaan harus dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi setiap yang membutuhkannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 3 menjelaskan bahwa fungsi perpustakaan sebagai wadah pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Namun sayangnya pemahaman ini belum mengakar kuat di masyarakat. Akibatnya perpustakaan hanya dijadikan sebagai gudang buku belaka. Lebih jauh lagi seharusnya harus disadari fungsi perpustakaan sebenarnya, begitupun dengan jenis-jenisnya. Keberadaan perpustakaan di beberapa lembaga memiliki peran serta fungsi yang berbeda dari tingkat pusat maupun daerah serta lembaga pemerintahan dan swasta. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten merupakan salah satu lembaga teknis yang ada di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten. Bertanggung jawab dalam bidang perpustakaan dan kearsipan, selama tahun 2021 telah melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Sebagai pilar terwujudnya masyarakat Banten yang cerdas, berakhlakul karimah, dan pemerintahan yang akuntabel. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten juga mengusung misi diantaranya meningkatkan kualitas pengelolaan dan layanan di bidang perpustakaan dan kearsipan berbasis sistem teknologi informasi. Dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten terus bersinergi membudayakan literasi dan membaca kepada masyarakat Banten. Meski begitu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten senantiasa tetap berinovasi dengan melakukan berbagai model layanan, di mana masyarakat bisa datang langsung dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan.
Seiring berjalannya waktu, minat baca justru semakin turun dan membaca dianggap sebagai sebuah kegiatan yang membosankan. Banyak faktor yang menjadi penyebab menurunnya minat baca, antara lain kurang fasilitas, maraknya perkembangan game online hingga sosial media yang lebih menarik bagi generasi milenial saat ini. Melihat potret tersebut, pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten pun tidak tinggal diam. Mengedepankan 5 layanan utama, yakni layanan penelusuran, layanan baca di tempat, layanan peminjaman buku, layanan pengembalian, perpanjangan buku, serta layanan mobil unit perpustakaan keliling atau MUPK. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten berkomitmen untuk dapat hadir serta memotivasi masyarakat agar mulai membangun kesadaran literasi yang tentunya didukung dengan pembangunan sarana prasarana penunjang bagi para pengunjung perpustakaan daerah Provinsi Banten. Kalau selama ini memang ada asumsi, ada informasi, ada persepsi juga bahwa minat baca kita rendah. Misalnya secara nasional juga kita sering dikemukakan data dari UNESCO yang sekian lama, misalnya urutan 60 dari 61 negara. Kemudian juga di daerah seperti Banten juga minat bacanya ya relatif belum baik ya, artinya peringkat 8 secara nasional misalnya seperti itu. Tetapi sekarang para pegiat literasi melihat sebetulnya bukan minat bacanya yang rendah, sebagaimana juga disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional, karena memang ternyata akses terhadap bahan bacaan itu yang sekarang ini masih dianggap kurang. Satu buku dipinjam untuk 90 orang menurut Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya Pak Sarip Bando. Artinya minat baca masyarakat sesungguhnya kuat itu. Hanya saja media atau sarana prasarana untuk mereka menyalurkan minat bacanya ini yang masih relatif kita harus butuh kerja keras, khususnya terkait dengan bahan bacaan itu. Dan kita tidak berputus asa, justru itu menjadi sebuah motivasi bagi kami, khususnya para pegiat literasi, khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten yang memang punya tupoksi untuk menyediakan sarana prasarana terkait dengan perpustakaan. Perpustakaan itu merupakan salah satu media yang kuat yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan akan koleksi buku tadi, akses terhadap bahan bacaan. Jadi kan perpustakaan itu kan secara definisi adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak dan karya rekam dalam bentuk baku untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pelestarian, dan rekreasi. Dan kemudian kami juga melihat bahwa kenapa mungkin ada asumsi juga ke perpustakaan juga tidak terlalu senang gitu orang tuh. Mungkin orang anak-anak misalnya lebih suka mungkin ke mall atau lebih suka ke tempat permainan. Nah, sejak di 2014 kami sudah mencanangkan bahwa perpustakaan adalah rekreasi edukatif. Secara definisi tadi ada aspek rekreasi yang didepankan di sana. Kalau kita berpikir tentang pendidikan, pelestarian, penelitian, pasti kan bayangannya serius. Sehingga orang kesini dianggapnya para peneliti, orang mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi atau tesis dan lain-lain. Tapi kalau kita kembangkannya rekreasi, maka yang tergambar adalah kesenangan, ya kan? Jadi format perpustakaan yang harus diubah. Jadi selama ini perpustakaan hanya digambarkan sebuah tempat untuk orang haus. Sesungguhnya bisa menjadi tempat yang menyenangkan. Nah, konsep rekreasi itu betul-betul dalam arti harfiah maupun non harfiah. Harfiah memang ya kita jadikan sebagai media orang untuk memenuhi kebutuhan terhadap bahan bacaan, kan menyenangkan juga. Tetapi juga kami juga menyediakan sarana prasarana, misalnya Tinggal Tabu di sini ada arena bermainan anak. Kemudian ada menyediakan fasilitas-fasilitas yang tempat orang rekreasi di sini. Sehingga pada setelah masa 2014 itu banyak dari sekolah berkunjung sini, pakai bis sampai 2 bis atau banyak sekali kunjungan. Dengan konsep tadi, mereka di sini dengan situasi menyenangkan. Datang ke sini, kemudian mereka tidak hanya diarahkan untuk membaca, ada pendongeng di sini. Kita
kita sarankan juga ada bermain. Untuk yang tingkat TK, SD ada sarana bermain, mandi bola dan lain-lain gitu kan. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya dengan menyediakan lomba. Jadi biasanya di Hari Kunjung Perpustakaan itu di bulan September itu betul-betul kayak sebuah pesta di kita. Di situ ada lomba mewarnai, lomba menggambar, ada lomba bercerita, dan berbagai lomba yang secara fisiknya ya membuat orang bahagia gitu. Di sisi lain sebetulnya mereka dikembangkan untuk penguatan literasinya. Karena lomba misalnya baca keras, itu harus baca. Lomba kemudian mendongeng, dia harus punya referensi dongengnya. Ya kan? Dia harus punya referensi dongeng, maka harus baca. Lomba-lomba lain juga seperti itu. Jadi itu suasana konsep rekreasi edukatif ini betul-betul kami kembangkan. Selain memang konsep tadi untuk pendidikan pelestarian itu juga tetap kita fasilitasi, kan ada peneliti yang kesini, ada mahasiswa yang menunaikan skripsi, tesis dan lain-lain. Untuk koleksi, ya kami bersyukur sekitar ada 57.000 ada koleksi. Kemudian kami punya sarana prasarana yang cukup memadai, ruang sirkulasi namanya. Ruang sirkulasi itu tempat ketika pemustaka, ya istilahnya pemustaka datang, dia mencari buku, mencari koleksinya, itu juga cukup representatif dan menarik gitu. Kami kemas secara menarik, jadi formatnya tidak kaku rak yang kurus, kemudian orang ya seperti zaman saya kuliah serius itu, meneraknya berdebu gitu ya. Tetapi memang sebenarnya masih punya PR, karena sebetulnya ada aturan yang terkait dengan itu, terutama terkait dengan standar perpustakaan. Kalau dari sisi standar perpustakaannya tercukupi. Yang dimaksud perpustakaan minimal 40, ada sekitar 40 buku. Itu kategori perpustakaan. Kalau di sebelum kurang dari itu adalah taman bacaan. Kami sudah ada sekitar 57.000 judul buku. Tetapi ada standar nasional perpustakaan yang masih harus kami penuhi. Karena dengan penduduk sampai dengan 10 juta penduduknya itu harusnya 100.000 judul. Jadi masih banyak yang harus kami penuhi. Kemudian juga kami melihat memang juga masalah koleksi ini menjadi sebuah problem ya bagi pengelola perpustakaan atau taman bacaan. Karena apa? Buku ini kan belum termasuk barang yang murah gitu ya. Kalaupun murah, bukunya mungkin tidak sesuai standar, mungkin untuk ya buku-buku tipis seperti itu. Nah, makanya kami tetap berupaya dengan cara apa? Membangun jejaring. Di samping itu, banyak cara yang dapat dilakukan orang tua untuk mendekatkan anak dengan dunia literasi. Di antaranya dengan menyediakan buku bacaan yang sesuai dengan minat anak, kunjungan perpustakaan dan wisata edukasi, serta membangun komunikasi melalui kebiasaan mendongeng sebelum tidur untuk menstimulasi anak agar tertarik terhadap buku. Mendongeng menjadi salah satu alternatif yang banyak digunakan untuk memperkenalkan dunia literasi pada anak. Sebagai bentuk sandra lisan yang banyak digemari anak, mendongeng pun dianggap mampu menumbuhkan imajinasi serta kreativitas anak.
Perpustakaan daerah Provinsi Banten dianggap sudah memenuhi standar perpustakaan, sudah memiliki sekitar 57.000 judul buku. Namun demikian masih ada standar yang harus dipenuhi seperti koleksi dan jumlah buku. Ini menjadi problem bagi perpustakaan dan taman bacaan karena harganya tidak murah. Walaupun ada yang murah namun belum memenuhi standar. Untuk mengatasi hal tersebut, tidak lama lagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banten akan mencanangkan Batu Pusaka singkatan dari Banten Satu Pustaka, yakni program yang mengintegrasikan seluruh perpustakaan di Provinsi Banten. Ini sudah berkoordinasi dengan perpustakaan kabupaten kota guna melakukan sebuah kesepahaman untuk mengintegrasikan koleksinya. Tidak dalam pengertian dilebur dalam satu lembaga, namun dengan sistem informasi sehingga bisa saling memenuhi kebutuhan. Bahkan ke depan tidak hanya perpustakaan kabupaten atau kota, namun seluruh perpustakaan yang ada di Banten berintegrasi baik yang dikelola pemerintah maupun non-pemerintah atau yang dikelola oleh TBM, sehingga masyarakat bisa mengakses bahan bacaan yang ada di seluruh Banten. Membangun jejaring dengan perpustakaan lainnya. Bentar lagi saya dan dengan teman-teman akan mencanangkan namanya Batu Pusaka, Banten Satu Pustaka. Jadi mengintegrasikan seluruh perpustakaan yang ada di Provinsi Banten. Kami sudah berkoordinasi dengan kabupaten kota, jadi ya dengan perpustakaan digitalnya nanti akan digabungkan. Kalau bahasa tadinya bahasa Inggrisnya Banten One Shot. Satu ini bisa ketemu di mana, buku A ada di daerah mana. Jadi akhirnya antar kabupaten kota kami melakukan sebuah kesepahaman dan sudah sebuah kesepakatan untuk ya tanda kutip ya mengintegrasikan. Tapi bisa juga nggak tanda kutip, artinya mengintegrasikan koleksinya, tidak dalam pengertian kemudian dilebur dalam satu, misalnya diserahkan ke Dinas Perpustakaan Kearsipan Banten, tidak. Tapi dengan sistem informasi. Memang ini yang dikembangkan perpustakaan digital ini kan. Dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dalam rangka Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah. Maju mandiri sejahtera sangat terkait dengan literasi. Negara dengan literasi yang kuat akan maju karena memiliki referensi yang kuat. Mandiri artinya dengan literasi yang baik bisa melakukan berbagai hal sehingga akan maju. Selain itu literasi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan. Oleh karena itu sudah dikembangkan oleh Perpusnas RI tentang literasi untuk kesejahteraan. Ini sebuah gagasan luar biasa dalam rangka mewujudkan secara nyata peran perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perpustakaan tidak lagi digambarkan seperti sebuah gedung dengan koleksi buku-buku yang ada, namun harus betul-betul mempunyai kiprah nyata dalam meningkatkan derajat manusia dalam hal ekonomi. Menurutnya salah satu upaya penting adalah mengubah paradigma perpustakaan dari gudang buku menjadi perpustakaan yang dapat memberdayakan masyarakat dengan pendekatan teknologi informasi. Transformasi perpustakaan memiliki peran signifikan meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga mereka mampu mengubah kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Peran perpustakaan harus ditingkatkan sebagai wahana pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat. Selain menyediakan sumber-sumber bacaan informasi dan pengetahuan, lanjutnya perpustakaan juga memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Dan ini sebuah upaya yang kami lakukan untuk mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, ya Bapak Dr. Ridwan Wahid Halim dan Bapak Andika Ajrumi, itu dalam rangka untuk Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlak karimah. Jadi kami harus mendukung itu. Maju, mandiri, sejahtera itu sangat terkait dengan literasi. Negara yang literasinya kuat dia akan maju karena dia punya referensi yang kuat, dia banyak gitu ya. Kemudian mandiri tentu saja, orang yang punya literasi yang tinggi, dia pengetahuan yang tinggi, dia punya berpikir kreatif, dia bisa melakukan berbagai hal sehingga akan maju. Sejahtera tentu saja, kesejahteraan akan juga akan berpengaruh, jadi tingkat literasi berpengaruh pada kesejahteraan. Makanya sekarang ini sudah dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tentang literasi untuk kesejahteraan. Jadi literasi untuk kesejahteraan itu sebuah gagasan
yang luar biasa menurut saya yang dicanangkan oleh Perpustakaan Nasional dalam rangka mewujudkan secara nyata peran perpustakaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perpustakaan tidak lagi digambarkan sebagai sebuah tadi hanya ruangan gedung yang kemudian di situ ada koleksi buku, tapi harus betul-betul kiprah nyata dalam upaya peningkatan derajat kehidupan masyarakat, terutama di ekonomi. Dengan cara apa? Sekarang ini misalnya, contohnya, bedah buku. Kalau dulu bedah buku hanya bedah buku, hanya sekedar informasi. Tapi sekarang bedah buku itu langsung menghasilkan produk. Bedah buku tentang daur ulang, langsung ada produknya. Jadi itu bedah buku tentang makanan tradisional, kemudian ada produknya. Makanya muncul misalnya di Pandeglang kacang lupa kulitnya dari bedah buku. Padahal kacang kulitnya dikupas, tapi jadi kacang lupa kulitnya. Kemudian jadi tergantung akhirnya kondisi daerah masing-masing. Jadi pendekatan ini partisipatoris sesuai potensinya masing-masing. Misalnya perpustakaan desa Perpustakaan Pelangi, perpustakaan desa di Solear di Kabupaten Tangerang, dia mengembangkan produk limbah. Kemudian bedah limbah itu jadi tas, jadi dompet, jadi kemudian dari daerah selatan yang urban ya kan, yang rural perdesaan, dia tadi potensi-potensi yang ada tentang makanan daerah dan lain-lain. Dan juga misalnya di kami sudah ada bedah buku tentang membuat vas bunga. Selesai dari bedah buku ada produknya. Ya, jadi bisa dijual. Jadi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat melalui ekonomi kreatif, dan ekonomi kreatif itu dilaksanakan melalui kegiatan literasi. Jadi kegiatan literasi itu tidak sekali lagi hanya semacam literasi dasar. Kalau literasi dasar kan membaca, menulis, berhitung, tetap digital, finansial, keluargaan. Sebenarnya ada digital, finansial di literasi dasar juga. Bahwa literasi itu berpengaruh pada finansial harusnya kan. Tapi sekarang lebih dikembangkan lagi bagaimana cara mewujudkan ke finansial itu untuk memberikan pendapatan bagi masyarakat melalui tadi literasi untuk kesejahteraan. Bahwa media literasi ini bisa dijadikan untuk meningkatkan harta martabat masyarakat khususnya secara ekonomi melalui kegiatan-kegiatan di perpustakaan. Jadi sekarang tidak tabu di perpustakaan itu ada kegiatan bedah buku, tapi kemudian di situ cara memasak atau cara kemudian membuat kerajinan dan berbagai hal, misalnya otomotif atau apa gitu. Yang pada akhirnya ada produk yang bisa dijual oleh masyarakatnya gitu. Jadi nanti khususnya terus di perpustakaan desa ya kan sebagai ujung tombak. Dan pemerintah Provinsi Banten selama ini sudah mensupport perpustakaan desa melalui Pergub 57 tahun 2018 bahwa melalui bantuan keuangan untuk desa itu ada 10 juta untuk koleksi di 1.238 desa seprovinsi Banten. Artinya sebagai sebuah komitmen modal sudah ada di situ. Dan tugas kami dari Dinas Perpustakaan Kearsipan adalah memonitor dan melakukan dukungan aktif agar kemudian berkembang, dan kemudian itu didukung oleh Perpustakaan Nasional dengan program literasi kesejahteraan. Jadi bagaimana kami juga mensupport desa-desa, dan alhamdulillah juga beberapa desa yang menjadi pilot project yang ada di Kabupaten kemudian berikutnya yang terkait mungkin tadi mungkin ada informasi atau data bahwa kita masih relatif kurang tinggi gitu ya literasinya. Pada tahun ini kami ingin menggenjot penguatan literasi dengan beberapa kegiatan. Satu, kampanye membaca di 8 kabupaten kota yang itu difokuskan di sekolah. Kemudian yang kedua, literasi masyarakat, itu di 24 titik di seluruh wilayah Provinsi Banten. Dan kami tentu bermitra dengan DPRD Provinsi Banten yang menyerap aspirasi masyarakat, sehingga kami di lapangan juga bersama beliau-beliau dari anggota Dewan Terhormat untuk melihat sebetulnya aspirasi masyarakat, sehingga kita bisa merumuskan bersama apa yang ingin dilakukan atau ditindaklanjuti dari kondisi fakta di lapangan. Karena memang berbeda-beda gitu kan. Ada daerah memang sudah kuat gitu ya.
misalnya literasinya sudah kuat, pengelolaan perpustakaannya. Tapi mungkin daerah lain tidak. Nah, dari sinilah kami mengadakan itu, biar kemudian tetap juga sudah menggunakan sarana ujung tombak kami, yaitu perpustakaan keliling dan mobil pintar. Perpustakaan keliling itu adalah kepanjangan tangan kami, karena kami melihat bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten itu bukan wilayah Kota Serang saja, tapi wilayah seluruh Provinsi Banten. Kepanjangan tangan kami makanya adalah perpustakaan keliling, yang itu ratusan titik melakukan di seluruh wilayah Provinsi Banten untuk memberikan layanan kepada mereka terkait dengan literasi, terkait dengan pembuatan pembaca. Kemudian ada mobil pintar. Mobil pintar itu istilahnya, yaitu mobil internet dan film keliling. Jadi masyarakat juga dikenalkan tentang perpustakaan digital. Kami sebetulnya sudah ada perpustakaan digital IBAN kan, bisa lihat di Play Store. Nah, kami perkuat itu termasuk di masa pandemi. Masih akan bertanya, kenapa di masa pandemi masih melakukan perpustakaan keliling sama mobil pintar? Itu kalau berpikirnya kami Bukalapak. Pasti kalau udah Bukalapak, maaf saya sering ikut untuk melihat langsung dari sampai ke sumur, saya pernah ikut. Itu masyarakat antusias, terutama anak-anak, terutama yang mobil pintar, ada filmnya gitu ya. Itu biasanya paling seneng itu kalau dibarengin, itu yang di perpustakaan konvensional ditinggal itu, makanya gantian gitu. Sekian ini buku, kemudian baru film. Itu sangat antusias ya, mereka datang. Sekarang ini tugas kami di masa pandemi ini, mudah-mudahan dengan setelah berakhirnya juga secara bertahap ya, beradaptasi terhadap bagaimana layanannya, yaitu dengan melakukan pendampingan teknis. Kalau ada perpustakaan desa, perpustakaan sekolah, atau perpustakaan apa saja, termasuk perpustakaan masyarakat yaitu TBM, itu membutuhkan misalnya pengolahan koleksi, membutuhkan kemudian referensi, atau membutuhkan tenaga kami agar mengelola perpustakaannya, kami kirim melalui perpustakaan keliling. Kemudian apabila ada perpustakaan yang ingin bertransformasi ya, dari perpustakaan mungkin konvensional ke mulai perpustakaan digital dengan menerapkan aplikasi-aplikasi seperti ini, slide dan lain-lain, ya kami juga melalui mobil pintar itu. Selain selama ini juga ada arsip keliling juga gitu, untuk edukasi masyarakat tentang kearsipan. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi di tengah pandemi ini memang perpustakaan yang di Dinas Perpustakaan ini yang ada ini sementara ini kalau belum buka, sebelumnya juga namanya sudah buka tapi dengan layanan tertutup. Manfaat dan dampak program ini telah dirasakan bukan hanya oleh pengelola perpustakaan, namun juga oleh masyarakat sekitar. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan, khususnya pengelola perpustakaan desa dalam meningkatkan kualitas layanan serta inovasi program dalam rangka meningkatkan kontribusi perpustakaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, terkait upaya yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Banten dalam rangka memperkuat minat baca di masyarakat, telah melakukan beberapa kegiatan, di antaranya kegiatan kampanye membaca di 8 kabupaten kota yang difokuskan di sekolah, dan kemudian literasi masyarakat di 24 titik di seluruh Provinsi Banten.
Kegiatan kampanye membaca penting seiring dengan perkembangan zaman. Terkadang minat baca menurun selain karena sarana dan prasarana yang ada. Pandemi COVID-19 yang masih mewabah di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Banten, membuat pelajar lebih banyak berinteraksi dengan gadget. Oleh sebab itulah, untuk meningkatkan motivasi dan minat masyarakat, khususnya para pelajar agar gemar membaca, Dinas Perpustakaan Daerah dan Karsipan atau DPK Provinsi Banten menggelar kampanye gemar membaca ke sekolah-sekolah yang ada di 8 kabupaten kota sebanten. Kegiatan promosi gemar membaca dilakukan secara roadshow seperti yang dilaksanakan di GOR SMA N1 Pandeglang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Goresan pintar. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti Hadir dalam kegiatan kampanye gemar membaca tersebut Kepala Perpusta Banten, Usman Asidiki Kohara, Sekretaris Perpusta Banten, Ardius Prihantono, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA N1 Pandeglang, Budi Hartono, Kasih KCD Pandeglang, Usman Asidi, dan Duta Baca Indonesia, Golagong. Gebir membaca ini dilakukan melihat masih rendahnya minat baca masyarakat di Provinsi Banten, di mana saat ini Banten berada di urutan ke-9 dari 34 provinsi di Indonesia. Dan dari 70 negara, Indonesia menempati posisi ke-62. Artinya minat baca dari 1.000 orang, baru satu yang memiliki minat untuk membaca atau baru sebesar 0,001%. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuh kembangkan minat baca dan daya nalar siswa, serta menumbuhkan jiwa bertanggung jawab untuk mampu menghadapi tantangan global saat ini. Wakasek Kesiswaan SMA N1 Pandeglang, Budi Hartono menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas kehadiran Duta Baca Indonesia, Golagong, yang memberikan inspirasi bagi siswa-siswi SMA N1 Pandeglang. Meskipun masih dalam kondisi COVID-19, namun minat baca dan menulis para siswa tidak berkurang. Hal itu terbukti dengan banyaknya beberapa tulisan yang dibuat oleh siswa, guru maupun kepala sekolah SMA N1 Pandeglang, dan seluruh karya tersebut disimpan di perpustakaan sekolah. Oh, tentunya sangat terharu sekali, anak-anak antusias dan memang menunggu dari pagi ada kabar berita tentang apalagi Mas Golagong yang memang pada kesempatan ini tidak aneh lagi di anak-anak SMA Negeri 1 Pandeglang itu. Dari bapak gurunya ada yang membuat bukunya, anak juga ada yang menulis bukunya, di perpustakaan juga ada produk bapak ibu gurunya lengkap di sini. Bahkan kepala sekolahnya juga menulis buku kan ada di sana. Kaitan dengan bentuk memotivasi, menginspirasi dari generasi-generasi yang ada untuk melangkah ke jenjang lebih depan lagi, khususnya untuk meraih prestasinya pembenahan anak-anak di SMA Negeri 1 Pandeglang. Kami dari kesiswaan lebih terbantu. Duta Baca Indonesia periode 2021-2025, Golagong menyampaikan terpilihnya menjadi Duta Baca Indonesia meneruskan najwa shihab, membuktikan bahwa Provinsi Banten memiliki geliat literasi yang luar biasa. Oleh sebab itulah, masyarakat Banten, khususnya pelajar, harus optimis dalam mendorong peningkatan indeks literasi masyarakat. Di kesempatan itu, Golagong juga berpesan dunia digital yang semakin berkembang saat ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik, terutama meningkatkan minat baca melalui form digital seperti e-book, e-library, dan literasi digital lainnya, serta menjalani hidup dengan seimbang agar bonus demografi di tahun 2030 bisa dimanfaatkan. Banten itu menjadi role model. Dulu Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat se-Indonesia, saya, diganti oleh Firman, Dr. Firman yang dosen Untirta. Sekarang yang jadi Duta Baca Indonesia meneruskan perjuangan Najwa Shihab, saya orang Banten. Artinya mereka melihat
kelihatan Bantennya luar biasa. Itu. Jadi kita tidak boleh pesimis lagi bahwa Banten harus didorong agar menjadi provinsi terbaik dalam persoalan indeks literasi masyarakat. Biarlah urusan pemerintah, saya dengan teman-teman di komunitas terus berupaya. Tapi saya sekali lagi, kita jangan terpengaruh oleh itu. Seperti hari ini komunitas semuanya bergerak. Nah, kita sebagai terutama media harus yakin dengan ditunjuk saya, Firman, itu memberikan bukti bahwa Banten dengan komunitas yang bertumbuhan, rumah dunia itu role model di Indonesia. Jadi itu menjadi semacam indikator atau presiden baik bahwa kita sedang menuju ke arah yang benar. Jadi di era pandemi ini kita semua bisa mengakses apapun di rumah dengan digital. Itu nggak apa-apa. Nikmati kemudahan ini. Nah, sekarang tinggal kita membaginya. Kapan membaca e-book, ya kan? E-library itu banyak. Ada e-Pusnas, ada e-Banten. Ayo yang senang game, main game, tapi jangan semuanya. 1 jam main game, 1 jam baca novel, baca buku pelajaran. Nikmati literasi digital ini, kelimpahan informasi ini. Infodemi namanya ya. Saring sebelum sharing, ya kan? Jadi sekali lagi nikmati literasi digital ini dan pandai-pandailah memilah-milahnya, karena tahun 2030 bonus demografi anak-anak generasi Z, generasi milenial ditentukan hari ini. Kepala DPK Provinsi Banten Usman Asidiki Kohara mengungkapkan, layanan perpustakaan daerah selama ini dirasa masih kurang maksimal menjangkau wilayah di Banten yang jauh dari perpustakaan daerah. Oleh sebab itu, melalui roadshow gerakan kampanye Gemar Membaca ke 8 titik di sekolah, kabupaten kota maupun 24 titik kegiatan literasi di masyarakat, diharapkan dapat memaksimalkan peran perpustakaan daerah dan meningkatkan minat membaca dan budaya literasi di Provinsi Banten. Serta dengan kehadiran Duta Baca Indonesia Golagong bisa memotivasi para pelajar untuk mengembangkan kemampuan literasi mereka. Kami memang fokus yang ini untuk memberikan semangat, memotivasi murid-murid SMK dan SMA untuk betul-betul meningkatkan kemampuannya di dalam literasi, khususnya dalam proses pemudaan kegemaran membaca. Karena menjadi kunci, membaca adalah pintu bagi mereka sukses di sekolahnya, karena setiap pelajaran pun harus didukung oleh kemampuan membaca, tidak hanya bagaimana membacanya, tapi kemampuan menganalisis bahan bacaannya. Dan kedua juga membuat mereka punya motivasi yang kuat. Kenapa kami melibatkan Duta Baca Indonesia, Golagong, dan di kesempatan lainnya Duta Baca Banten, Pak Rahmat Heldi. Kenapa? Kita akan melihat sukses story, bahwa dengan membaca mereka menjadi sukses. Ini satu di antara bagian itu. Kemudian kami tentu saja mengembangkan koleksi yang dibutuhkan oleh masyarakat Banten, khususnya para pelajar. Jadi pemenuhan koleksi di perpustakaan itu juga sesuai dengan permohonan dari pemustaka. Kan ada survei pemustaka, ada kemudian kotak saran pemustaka. Nah, itu salah satu dengan itu. Dan ini juga jalan sebagian penting. Jadi sekarang ini kalau di bahasa ininya gebiarnya dulu. Dari gebiar ini kami tadi menyampaikan bahwa kami ada beberapa program kegiatan di perpustakaan daerah. Misalnya kelas menulis, kemudian bedah buku, kemudian juga melalui media ini dengan literasi musik. Jadi beberapa program yang nanti bisa dimanfaatkan oleh adik-adik yang milenial. Jadi kami menjangkau milenial karena milenial ini menjadi kunci keberhasilan bangsa ke depan gitu. Pada saat sebelum pandemi, kami membuka layanan yang namanya layanan sirkulasi. Masyarakat datang ke tempat kami dan memanfaatkan secara bebas, mereka mencari referensi sesuai dengan kebutuhannya. Apakah buku-buku yang teks atau buku-buku yang digital dengan e-Banten. Tapi karena pandemi, maka kami tidak bisa membuka itu. Sementara nih
Sudah pada tahapan kedua sebenarnya. Tadinya tutup, sama sekali tutup. Sekarang ada layanan tertutup. Layanan tertutup itu berbeda dengan layanan sirkulasi biasa. Karena orang masuk langsung ambil buku. Tapi kalau yang tertutup, pemustaka memberikan semacam catatan apa buku yang akan dipinjam. Kemudian pustakawan kami yang mengambil. Ini ya sudah mulai dibuka itu. Dan ke depan kami melihat bahwa kami tidak boleh defensif. Ya tadi, hanya layanan yang ada di kami. Sejak dulu sebenarnya sudah melalui media perpustakaan keliling, kemudian mobil pintar. Perpustakaan keliling adalah gelar bahan pustaka tercetak. Datang menjangkau sebagai kepanjangan tangan kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ke seluruh wilayah Provinsi Banten dari ujung ke ujung. Saya pernah sampai ke Sumur dulu. Nah, kemudian ada namanya mobil pintar. Layanan mobil pintar itu adalah layanan kepada masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan akses internet, kemudian buku-buku digital. Jadi kami di sana buka layanan orang memanfaatkan itu. Mobil pintarnya berapa Pak jumlahnya Pak? Kalau mobil pintar cuma 2, perpustakaan keliling 4, arsip keliling baru 1. Itu pada masa pandemi ini baru terasa bahwa pandemi ini satu sisi kemudian kami berpikir bahwa harus merubah paradigma hanya layanan konvensional, tapi harus membuka wacana untuk pelayanan berbasis digital, jadi platform digital. Maka kemungkinan e-Banten akan terkuat, kemudian juga jenis layanan-layanan yang menggunakan platform digital. Bedah buku sekarang sudah bisa daring. Tadinya bedah buku itu salah satu bagian kami mengapresiasi para penulis. Jadi mendorong penulis beli buku. Di samping pembelian bukunya, kami juga ada bedah bukunya. Bedah buku kami fasilitasi, sebagai narasumbernya kami fasilitasi, kemudian bukunya juga kami beli. Cuma kami menyadari bahwa bukunya belum interaktif, artinya masyarakat baca. Kami sudah menghubungi berbagai pihak yang terkaitnya bagaimana situ ada interaksi dari pemustakanya. Ketika dia mengakses e-Banten, dia bisa berkomunikasi dengan kami, misalnya kebutuhannya harus ini, ada dialogis gitu. Dan ke depan lagi ini problem semua sebetulnya di perpustakaan ada kebutuhan koleksi, karena sebetulnya harmonis standar. Misalnya untuk perpustakaan provinsi dengan jumlah penduduk 10 juta itu harus 100.000 judul. Perpustakaan daerah juga seperti itu. Kami dalam waktu dekat akan meluncing namanya Batu Pusaka, Banten Satu Pustaka. Jadi mengintegrasikan berbagai perpustakaan yang ada di Provinsi Banten, tetapi dalam sistem informasinya. Jadi misalnya cari buku A nggak ada, langsung klik kebuka, adanya di kabupaten, adanya di Provinsi Banten. Nah itu sedang berproses. Sementara ini baru sampai pada tahapan informasinya. Ke depan kemungkinan kita bisa integrasikan juga peminjaman. Jadi artinya gini, yang punya kartu A1 ini bisa kemana mengakses. Sementara ini kan kartu perpustakaan masing-masing. Nah, ke depan sudah dibahas dengan kabupaten kota. Kalau kita punya satu kartu, misalnya di perpustakaan daerah provinsi, bisa meminjam di perpustakaan Kabupaten Pandeglang, bisa Kabupaten Serang dan lain-lainnya. Jadi ini mengintegrasikan seluruh dan dalam jangka panjang juga dengan perpustakaan sekolah dan perpustakaan komunitas. Kami akan ke arah sana sehingga betul-betul kita semua dapat melayani masyarakat Banten sebaik-baiknya walaupun dengan keterbatasan.
Upaya lain yang dilakukan secara masif oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten yakni kegiatan literasi masyarakat. Jika kampanye Gemar Membaca difokuskan terhadap SMA maupun SMKN yang menjadi kewenangan Pemprov, kegiatan literasi masyarakat difokuskan kepada masyarakat. Kegiatan literasi masyarakat ini dilakukan di 24 titik atau di 24 kecamatan di Banten dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Karena DPK Banten menyadari bahwasanya masih kurang optimal karena setelah dievaluasi perlunya melayani masyarakat di daerah yang jauh dengan lokasi perpustakaan daerah Banten. Dalam kegiatan sosialisasi literasi masyarakat yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang pada Rabu 17 November 2021 terus ditekankan agar masyarakat gemar membaca. Karena membaca bukan hanya diperuntukkan bagi anak-anak saja, melainkan seluruh lapisan masyarakat. Dengan membaca diyakini akan mampu menambah wawasan hingga mendapatkan pemecahan untuk suatu masalah. Anggota DPR Banten Muhammad Bahri yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan pihaknya sangat mendorong peningkatan referensi yang lebih banyak serta tetap mempertahankan muatan lokal tentang kepahlawanan yang belum terbukukan. Bahri menyebutkan kegiatan sosialisasi literasi tersebut merupakan inisiasi dari Komisi 5 bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Sangat bagus kegiatan ini karena memang kegiatan yang mencerahkan, mencerdaskan itu memang harus kita gerakkan bersama sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa yang namanya gemar membaca itu bukan tugas anak-anak tapi memang kebutuhan kita semua. Jadi semua level, semua umur, semua tingkatan dan semua segmen masyarakat itu memang harus dibangun kesadaran bersama itu. Karena dengan kuatnya membaca maka banyak literasi yang menjadi referensi baik wawasan maupun juga dalam rangka memecahkan solusi. Banten ini memang sudah semakin bagus ya karena memang perpustakaannya juga semakin dipenuhi dengan beberapa referensi yang sebelumnya kurang, sekarang juga semakin kita dorong di Komisi 5 itu mendorong adanya peningkatan referensi yang lebih banyak, tapi juga saya secara khusus memang juga harus memperbanyak juga terkait dengan muatan lokal kan gitu. Jadi kita banyak mendengarkan kisah dan cerita tentang perjuangan dan sepak terjang pejuang kita itu yang belum terbukukan. Dan ini yang biar dibaca oleh generasi bahwa kebutuhan mengetahui tentang para jasa para pahlawan dan pejuang kita, termasuk juga kesejarahan itu biar dipahami oleh anak-anak kita gitu. Jadi biar nilai kebantenannya termasuk juga keberpihakan terhadap bagaimana memajukan provinsi itu akan semakin kuat. Ini kan salah satunya bahwa kegiatan sebelumnya khususnya di Dinas Perpustakaan itu tidak ada kegiatan ini. Ini murni Komisi 5 yang minta, dan saya secara khusus dengan Pak Ardius membicarakan secara khusus untuk mengagendakan kegiatan ini. Karena itu tadi yang saya bilang bahwa kita banyak data tentang masyarakat kita bahwa sangat lemah literasinya, sangat lemah referensinya, sangat lemah budaya membacanya. Tapi kalau tahuannya tidak menjadi ditumbuhkan dengan kesadaran kita yang mengambil kebijakan dengan mendorong aja kegiatan itu, maka akan semakin jauh mereka ketinggalan. Nah, inilah yang perlu kita hadirkan kegiatan sosialisasi sekaligus untuk menyemangati mereka. Nah, salah satunya kan tadi akhirnya kan muncul harapan, muncul masalahnya, muncul ini yang harus kita pecahkan dan menemukan solusi di forum-forum seperti ini. Apalagi khususnya kaum milenial ini kan memang sekarang banyak tantangan untuk memenuhi itu, karena memang sedikit kita tertinggal maka semakin ditinggal oleh pihak lain. Dan milenial karena memang sekarang sudah harus di depan dalam rangka untuk ikon dan segala macam, maka memang harus kaya dengan pengetahuan dan wawasan. Dikatakan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten Ardius Prihantono, kegiatan ini dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam budaya membaca.
Selain itu, pendekatan budaya membaca juga bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab masyarakat, akademisi, media, dan industri. Adapun upaya literasi di masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, diantaranya menyediakan perpustakaan keliling, internet sehat, silang layang, buku digital seperti e-book, mendongeng, dan lomba-lomba yang berkaitan dengan literasi. Ya, ini kegiatan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk dunia membaca kita, ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa pendekatan literasi masyarakat itu bukan tanggung jawab pemerintah, tapi ada melibatkan masyarakat, unsur akademisi, media massa, dan terakhir dunia industri, dunia usaha, jangan lupa itu. Nanti ke depan kita akan mengundang beberapa dunia usaha dan industri untuk keterlibatan ini semua. Ya, kita sudah banyak melakukan beberapa hal pelayanan dan inovasi ya tentunya. Dari mulai perpustakaan keliling, kemudian kita juga ada internet sehat ya. Kemudian kita ada pinjam layan, silang layan ya. Kemudian yang secara digitalisasi juga kita punya layanan e-book ya. Kemudian ada juga kita mendongeng, lomba bertutur, lomba-lomba kegiatan seperti itu untuk meningkatkan minat baca ya. Harapan kita dalam hal ini khususnya masyarakat Banten, tingkat indeks gerakan membaca, kemudian budaya membaca semakin hari semakin meningkat. Gitu. Sementara itu, Kepala DPK Kabupaten Tangerang, Hadisha Masyur menyampaikan sosialisasi literasi ini sejalan dengan program pemerintah pusat, yakni Perpustakaan Nasional, diantaranya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Budaya literasi yang Kabupaten Tangerang ini sebenarnya sudah berjalan, cuman belum maksimal. Ya, masih ya perlu dipacu lagi lah, disupport lagi masyarakat ini, diinformasikan sesering mungkin ya, supaya mereka juga sadar bahwa literasi ini manfaatnya besar sekali. Apalagi dengan program pemerintah pusat khususnya Perpustakaan Nasional, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini sudah kami lakukan, cuman belum berjalan keseluruhan, masih beberapa tempat titik-titik yang kami anggap bisa memberikan sebagai pilot project ya. Nah, jadi karya baca menjadi karya ya, karena program ini mengangkat kesejahteraan masyarakat supaya mereka bisa punya pendapatan sendiri dari baca buku-buku terapan ya, mulai dari buku-buku cara menanam melalui hidroponik, kemudian juga membuat karya-karya yang seperti anyaman segala macam, itu sudah mereka lakukan. Jadi prinsipnya literasi ini tetap harus terbangun, tetap harus sering didistribusikan kepada masyarakat ya, khusus termasuk juga masyarakat pinggir, masyarakat nelayan, masyarakat pertanian ya. Kalau sekolahan sudah berjalan, tapi yang masyarakat ini kita bangun secara keseluruhan supaya nanti Kabupaten Tangerang ini ya bisa maju ya, kemudian nanti bisa membangun ya, menjadi hasilnya itu ya untuk kebijakan Pak Bupati lah ya, supaya kabupaten ini bisa diperhitungkan di kemudian hari nanti. Dengan masyarakat yang maju ya, kita bisa menciptakan inovasi-inovasi, menciptakan karya-karya, menciptakan hasil-hasil yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. Khususnya nanti bisa berdampak kepada pusat ya, pemerintah pusat. Insya Allah lah, mudah-mudahan literasi ini tetap kita jaga, dan kami selalu meskipun dalam kondisi suasana apapun kita harus tetap maju melalui literasi. Kalau data nanti bisa konfirmasi ke bidangnya nanti. Tapi kalau untuk literasi kita sudah, contoh saja sudah 3 kali ya Kabupaten Tangerang ini perpustakaan desanya itu masuk tingkat nasional ya, yang 2019, 2020, 2021. 2020 itu perpustakaan desa Pesanggerahan itu 5 terbaik ya dari 40.000 perpustakaan desa yang diperlombakan. Jadi itu sudah berjalan. Ini tepat sekali
ya, karena ternyata Banten pun sudah masuk ke dalam kabupaten kota untuk mendistribusikan itu tadi kebijakan-kebijakan mereka supaya mereka cerdas semua, khususnya masyarakat Banten ya. Kalau Banten melihatnya secara keseluruhan, tapi kalau saya melihatnya kabupaten. Ya, ternyata mereka peduli. Dalam sosialisasi tersebut, selain pemaparan materi dari para narasumber, juga diberi kesempatan sesi tanya jawab bagi seluruh peserta. Selain di Kecamatan Kelapa II Tangerang, program kegiatan literasi masyarakat juga digelar di beberapa titik di Banten yang berlokasi di kantor kecamatan. Kegiatan ini bertujuan sebagai penguatan literasi masyarakat untuk menjadikan Banten maju, mandiri, cerdas, dan berakhlakul karimah, serta untuk penguatan keberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, perpustakaan berfungsi untuk pendidikan, pelestarian, pemberdayaan masyarakat, penelitian, dan juga rekreasi, sehingga peran perpustakaan adalah untuk membangun kecerdasan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai salah satu pihak yang berperan dalam meningkatkan literasi masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten mengambil langkah dengan turun langsung ke masyarakat melalui kegiatan literasi masyarakat. Menurut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Usman Asidiki Kohara, rendahnya budaya literasi bukan karena minimnya akses buku, namun karena kebutuhan masyarakat perkotaan dan pedesaan berbeda. Dipilihnya sistem turun langsung ke masyarakat bertujuan agar pihak perpustakaan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, karena di setiap wilayah pasti memiliki perbedaan kebutuhan literasi. Kegiatan literasi sendiri bukan hanya baca tulis, namun ada 6 literasi dasar yang harus dikuasai oleh masyarakat Indonesia, antara lain literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi kebudayaan dan kewargaan, literasi digital, dan literasi finansial. Usman menuturkan saat ini Perpustakaan Nasional sedang mengembangkan literasi kesejahteraan. Oleh karena itu, kegiatan literasi yang dilakukan di berbagai daerah di wilayah Banten oleh DBK Provinsi Banten bertujuan melakukan observasi untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat. Masyarakat kota kan berbeda dengan masyarakat perdesaan dalam pengertian ini. Kota itu urban, kemudian ini rural. Mungkin pendekatannya berbeda gitu. Sehingga kami melakukan kegiatan ini, maka pendekatan harus memahami lingkungannya, maka diskusinya harus memahami lingkungan, konteks lingkungannya. Kemudian juga kita bisa mendekat masukan apa sebetulnya yang kami lakukan. Dan sekali lagi tadi 6 literasi dasar secara konsep kan, literasi membaca, menulis, berhitung, kemudian digital, finansial, kewargaan. Nah sekarang berkembang, Perpustakaan Nasional mengembangkan literasi untuk kesejahteraan. Nah ini yang untuk literasi kesejahteraan kita harus memahami. Perbedaan apa permasalahan masing-masing berbeda, sehingga kami melakukan ini turun ke lapangan dan bermitra dengan atas support Dewan DPR Provinsi Komisi 5, maka narasumbernya pun tidak hanya dari kami, tidak hanya dari pakar, tapi dari DPRD Provinsi Banten Komisi 5 dan juga dari kabupaten kota dan biasanya juga dari tuan rumah setempat, agar kami memahami apa yang harus kami lakukan, kegiatan-kegiatan, program kegiatan apa yang harus kami lakukan, sehingga upaya untuk memperkuat literasi masyarakat dan kemudian terbangun namanya literasi untuk kesejahteraan bisa berhasil lebih efektif dan efisien. Dengan turun melakukan observasi dan bertemu langsung dengan berbagai pihak, DPK akan memahami kegiatan dan program apa saja yang harus dilakukan agar kesejahteraan masyarakat Banten bisa meningkat dan program yang dilakukan berhasil dan juga sukses.